Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan membahas tentang Good Corporate Governance atau GCG. Kelompok 2 terdiri dari Kartina Mulyasari dengan NPM 180, Isnin Yulia Alfiani Rohman dengan NPM 181, Julian Adib Dawas dengan NPM 185, Nabila Karisa dengan NPM 186, Hanif Respati Sudira dengan NPM 189, Ilvia Azhari dengan NPM 190, Evelyn Tio Rizky dengan NPM 191, Rani Melati Oktadiva dengan NPM 192, dan Marsita Dwi Puspasari dengan NPM 193. Perkenalkan, saya Kartina Mulyasari dengan NPM 180 akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya GCG. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Karena praktik tata kelola perusahaan yang buruk menjadikan beberapa perusahaan besar di Indonesia ada yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya. Adapun contohnya seperti bank-bank pemerintah yang telah dilikuidasi atau di-merger, contohnya seperti Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan lain-lain. Ada juga PT Indorayon, yaitu sebuah perusahaan pabrik kertas di Sumatera Utara. Ada juga PT Dirgantara Indonesia atau sebuah pabrik pesawat terbang yang berkantor pusat di Bandung, dan ada juga PT Lapindo Brantas atau sebuah perusahaan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun kejatuhan beberapa bank pemerintah pada awal abad ke-21 ini lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit di bank tersebut yang tidak bijaksana. Kredit diberikan dalam jumlah besar kepada beberapa kelompok usaha besar tanpa melalui suatu kajian yang cermat dan objektif atas studi kelayakan bisnis mereka, sehingga mengakibatkan bank-bank pemerintah tersebut mengalami kesulitan keuangan karena kelompok usaha besar ini tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Ada juga tadi disebutkan PT Indorayon, yaitu sebuah perusahaan pabrik kertas yang tergolong besar, lebih disebabkan oleh tata kelola yang buruk oleh perusahaan tersebut dalam mengelola hutan pinus di sekitar Danau Toba yang menjadi sumber utama bahan baku kertas perusahaan ini. Akibat pengelolaan hutan pinus yang buruk itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan mengganggu sistem tata air di sekitar Danau Toba. Hal yang sama juga terjadi pada kasus PT Lapindo Brantas. Kecerobohan PT Lapindo Brantas dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo bukan saja telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan sumber pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah yang tercemar tersebut. Bisa ditarik kesimpulan pada intinya timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula, sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian akibat berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar bukan saja menimbulkan krisis ekonomi di Indonesia, akan tetapi juga mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Untuk mengatasi krisis gelombang pertama pada awal tahun 2000-an, pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat dengan mengeluarkan undang-undang dengan nama Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-undang ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian GCG. Nah, istilah GCG sangatlah populer, tapi sampai saat ini tuh belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris tahun 1992. Saat ini istilah tersebut itu menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh beberapa pihak. Nah, berikut ini ada beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama itu Cadbury Committee of United Kingdom mendefinisikan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu ada dari Sukesno Agus, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tata kelola perusahaan juga disebut sebagai suatu sistem yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Yang ketiga yaitu ada dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, mendefinisikan sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, dapat diketahui bahwa Kisiki dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti yang sempit, sedangkan definisi yang disampaikan oleh Cadbury, Committee, dan Sukesno Agus dapat mewakili pengertian dalam arti yang luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep Kisiki. Yang pertama yaitu wadah. Wadah dari Kisiki yaitu berupa organisasi, dapat berupa perusahaan, sosial, atau pemerintah. Yang kedua yaitu model, merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari Kisiki ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Yang keempat, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Selanjutnya yaitu mekanisme. Mekanisme dari Kisiki ini yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab ini dapat diartikan dalam arti yang sempit dan arti yang luas. Dalam arti yang sempit itu diartikan sebagai antara pemilik, pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Sedangkan dalam arti yang luas diartikan sebagai antara seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip GCG. Ada 5 prinsip dalam menjalankannya, termuat dalam keputusan nomor 117/MMBU tahun 2002 tentang penerapan GCG yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan atau fairness, merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer seperti pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder seperti pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Yang kedua adalah prinsip transparansi, artinya kewajiban bagi pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan harus jelas, lengkap, benar, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas, yaitu pengelola wajib membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang kredibel. Yang keempat adalah prinsip responsibilitas. Dalam prinsip ini, pengelola wajib mempertanggungjawabkan semua tindakannya dalam mengelola perusahaan kepada pemangku kepentingan. Tanggung jawab ini terdiri dari 5 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, tanggung jawab berbentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Dimensi hukum, tanggung jawab berbentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dimensi moral, tanggung jawab tindakan manajemen telah dirasakan keadilannya oleh seluruh pemangku kepentingan. Dimensi sosial, tanggung jawab berbentuk kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan.
Dimensi spiritual, tanggung jawab berbentuk perilaku manajemen dalam mewujudkan aktualisasi diri serta melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama yang diyakini. Prinsip kelima adalah kemandirian. Pengelola mengambil keputusan secara profesional, mandiri, dan bebas dari sangkut paut kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Prinsip pertama sampai keempat adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain perlakuan tidak adil yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan, seperti rekayasa pengajuan pinjaman dan insider trading, maraknya rekayasa laporan keuangan, serta munculnya kejahatan kerah putih seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pebisnis dan oknum birokrasi pemerintah. Manfaat GCG. Penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Jagger dan kawan-kawan pada 2003 mengatakan manfaat GCG, yaitu yang pertama, berdasarkan survei McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang keempat, kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak berubah. Kemudian yang kelima, secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu, Indra Surya dan Ivan Yustiavanda pada 2007 mengatakan manfaat dan tujuan penerapan GCG. Yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Lalu yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pemangku saham kepentingan terhadap perusahaan. Lalu yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Namun, harus disadari bahwa betapapun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para aktor atau pelaku bisnis itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CGC dan hukum perseroan di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 1 Tahun 1995. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan yang disempurnakan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama yaitu pasal 77 yang menjelaskan tentang pengadaan RUPS yang dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi seperti videokonferensi, telekonferensi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu
tercantum dalam bab 2 mengenai penjelasan tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Dan yang ketiga tercantum dalam bab 7 yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur komisaris independen dan komisaris utusan. Dan yang terakhir yaitu tercantum dalam bab 5 yaitu tentang kewajiban perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dalam perseroan terdapat 3 organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam UU PT nomor 40 tahun 2007, RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ataupun anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam bab 1 pasal 1 ayat 4. Selanjutnya, dalam bab 1 pasal 1 ayat 5, menerangkan tentang direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dan dalam bab 1 pasal 1 ayat 6, menjelaskan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. Sedangkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengenai RUPS, komisaris, dan direksi dapat dijelaskan terlebih lanjut dalam slide ini. Yang pertama yaitu RUPS. Fungsi utama RUPS adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Sedangkan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diatur dalam pasal 19 ayat 1. Yang kedua, menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan seperti yang dijelaskan pada pasal 38 ayat 1. Yang ketiga, menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan seperti yang dijelaskan dalam pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1. Yang keempat, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris seperti yang dijelaskan pada pasal 69. Sedangkan dalam pasal 71 dan pasal 72 menerangkan tentang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisihan cadangan dan dividen serta dividen interim. Lalu yang keenam, menyetujui penggabungan, peleburan, pengalihan atau pemisahan, pengajuan pilot, perpanjangan jangka waktu berdiri perusahaan, dan pembubaran tentang persero yang diatur dalam pasal 89. Dan dalam pasal 94 dan pasal 111 yaitu RUPS digunakan untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Dan yang terakhir, menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi dan komisaris yang tercantum dalam pasal 96 dan pasal 113. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki fungsi utama yaitu sebagai pengawas dan penasehat untuk Dewan Direksi. Sedangkan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya seperti yang diatur dalam pasal 108 dan pasal 114. Yang pertama, melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi. Dan poin kedua yaitu pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 menerangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam pasal 115 disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Dan Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 121.
Lalu untuk Dewan Direksi memiliki fungsi utama yaitu sebagai eksekutif perseroan atau menjalankan perseroan. Dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan undang-undang dan anggaran dasar perseroan, tercantum dalam pasal 92. Dan dalam pasal 97, Dewan Direksi bertanggung jawab renteng dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dewan Direksi juga mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan, seperti yang diterangkan dalam pasal 98. Selain itu, Dewan Direksi juga wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 100 ayat 1A. Sedangkan dalam pasal 100 ayat 1B menerangkan bahwa Dewan Direksi wajib membuat laporan tahunan. Di lain sisi, Dewan Direksi juga wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perseroan lainnya di tempat kedudukan perseroan, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1C dan pasal 2. Dan yang terakhir, berdasarkan pasal 102, Dewan Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, ditemukan adanya dua sistem pengelolaan puncak atau top management dalam suatu perseroan. Yang pertama yaitu model Anglo-Saxon. Model Anglo-Saxon biasa juga disebut dengan single board system. Dalam model ini tidak ada pembagian kekuasaan atau tugas antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Keduanya menjadi suatu kesatuan dan disebut sebagai Board of Directors. Sedangkan yang kedua yaitu model kontinental. Model kontinental ini menggunakan sistem two-board system di mana organ Dewan Komisaris dan organ Dewan Direksi mengalami pemisahan kekuasaan atau pemisahan tugas, di mana Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasehat, sedangkan Dewan Direksi sebagai eksekutif perseroan. Organ khusus dalam penerapan Good Corporation and Governance. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda, diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi GCG, yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Komisaris dan Direktur Independen. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda mengungkapkan terdapat 2 pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau minoritas. Dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham yang ditentukan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sehingga keputusan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas, dan itu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bila anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris lebih dari satu, maka setidaknya ada 1 orang direktur dan komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas atau kepentingan pihak lain di luar kepentingan pemegang saham mayoritas. Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Lalu dalam kode etik akuntan publik terdapat istilah independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pihak luar. Sedangkan independent in appearance yaitu tidak memiliki kepentingan langsung dengan perusahaan atau dengan pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan bagi pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Komite Audit. Dewan Komisaris memungkinkan untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pasal 121. Salah satu komite yang kini banyak muncul adalah komite audit, yang mungkin disebabkan oleh makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Menurut Hasnati, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu Dewan Komisaris. Antara lain, yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu mendorong terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai. Yang kedua yaitu prinsip transparansi, yaitu meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. Lalu yang terakhir yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Beberapa syarat menjadi anggota komite audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang kedua, terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga yaitu memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat yaitu salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Yang kelima yaitu pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Yang keenam, bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris. Sekretaris perusahaan serta perbedaannya dengan sekretaris eksekutif. Sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena fungsinya sebagai pejabat penghubung atau liaison officer atau semacam public atau investor relations dengan pihak di luar perusahaan. Berbeda dengan sekretaris eksekutif yang lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, seperti menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi, surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, pengurusan tiket dan dokumen perjalanan, dan sebagainya. Sedangkan tugas utama sekretaris perusahaan yaitu menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah Good Corporate Governance di dalam BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan bentuk penyelenggaraan dan juga implementasi atas Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka melalui BUMN, pemerintah mencoba menguasai dan juga menjalankan berbagai kegiatan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Namun pada akhirnya BUMN mulai merambah ke berbagai sektor dan juga jenis usaha, termasuk ke sektor yang biasanya dilakukan oleh perusahaan swasta. Dan pada akhirnya tujuan BUMN tidak hanya sebagai misi sosial tapi juga sebagai mencari keuntungan. Dan tujuan ini hampir menyamai perusahaan swasta. Bentuk hukum dari BUMN sendiri itu ada 3. Yang pertama ada persero, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan jawatan atau perjan. Nah, perusahaan persero ini mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, yang mana modal yang ada itu terdiri dari berbagai macam saham. Juga memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan. Nah, perbedaan antara persero dengan PT swasta ini terletak pada kepemilikan saham saja. Pada persero, seluruh atau sebagian saham yang ada itu dimiliki oleh negara, sedangkan pada PT swasta, seluruh atau sebagian saham dimiliki oleh individu atau lembaga swasta. Selanjutnya adalah perusahaan umum atau yang biasa disebut dengan perum. Perum ini mendapatkan dana yang berasal dari setoran modal pemerintah. Perum di dalam penyelenggaraannya
itu tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi juga mengemban misi sosial. Nah, contoh dari adanya Perum ini yaitu adalah Perumnas dan juga Perumbulok. Perumnas memang sengaja didirikan untuk membantu pemerintah menyediakan hunian bagi rakyat berdasarkan kemampuan dan juga daya beli masyarakat umum. Sedangkan Perumbulok dibentuk untuk menyediakan dan juga mendistribusikan serta mengendalikan harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah perusahaan jawatan atau yang biasa disingkat dengan Perjan. Saat ini sudah tidak ada perusahaan yang berbadan hukum Perjan. PJKA merupakan perusahaan terakhir yang berbadan hukum Perjan, yang dulunya dikendalikan di bawah Departemen Perhubungan. Namun saat ini PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Persero dan mengubah namanya menjadi PT KAI. Usaha yang dilakukan oleh BUMN mulai menyebar luas ke berbagai macam sektor dan juga jenis usaha, termasuk juga ke berbagai macam bidang yang dianggap vital. Seperti contohnya kebutuhan pokok, kemudian telekomunikasi, konstruksi hingga ke transportasi. Masalah pokok yang dihadapi oleh BUMN terutama adalah kurangnya keuntungan yang didapatkan dibandingkan dengan total hartanya. Persentase keuntungan terhadap hartanya hanya berkisar sekitar 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN sangat kurang memuaskan secara keseluruhan. Ketidakefektifan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut dicerminkan yang pertama pada pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja. Juga adanya penyalahgunaan fasilitas BUMN untuk manajemen. Yang kedua adalah terlalu kuatnya pemegang saham, sehingga nantinya dalam pemberian paket remunerasi tidak akan merangsang direksi untuk mengeluarkan usaha yang lebih baik demi kepentingan BUMN. Yang ketiga adanya transaksi bisnis dengan pihak luar yang dilakukan manajemen tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Yang keempat, penyusunan past service liability yang sangat menguntungkan direksi dan komisaris tetapi malah sangat membebani BUMN. Yang kelima, adanya direksi melakukan strategi diversifikasi atau ekspansi hanya untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi prestis pribadi tanpa memperhatikan dampak pada kinerja perusahaan. Yang keenam, ada intervensi pemegang saham atau pihak luar yang dinilai berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN. Dan juga yang ketujuh, adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dikarenakan rendahnya tingkat kinerja pada BUMN, maka pemerintah mewajibkan seluruh BUMN untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat atau yang biasa disebut dengan good corporate governance. Dalam praktiknya, acuan digunakan Menteri Negara BUMN, yaitu adalah keputusan Menteri BUMN yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2000 tentang perkembangan praktik good corporate governance pada BUMN. Yang kemudian pedoman praktik ini disempurnakan kembali melalui keputusan Menteri Negara BUMN yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2002. Maka tujuan dan prinsip-prinsip GCG yaitu tertulis pada pasal 4. Tujuannya yang pertama adalah memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas. Dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua adalah mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien. Dan juga memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga adalah mendorong agar organ dalam membuat keputusan menjalankan tindakan yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun juga kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat adalah meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, dan juga yang terakhir adalah untuk menyukseskan program privatisasi.
Dan juga prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam pasar 3 yaitu adalah transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan juga kewajaran. Keberhasilan penerapan GCG ditunjukkan dari adanya yang pertama, anggota komisaris dan direksi mulai mempertimbangkan aspek kompetensi dan juga profesionalisme setelah sebelumnya di dalam penerimaan anggota didasarkan hanya pada aspek politis seperti KKN dan asas dasar suka atau tidak suka. Kemudian juga sudah mulai diberdayakan Satuan Pengawas Intern atau SPI, khususnya yang menyangkut kualitas pejabat yang menduduki SPI tersebut. Dan juga sudah mulai dibentuk komite audit, serta sudah ditegaskan bahwa mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari direksi. Selanjutnya adalah Good Corporate Governance dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Pasar modal atau capital market merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang berupa obligasi, saham, dan instrumen derivatif. Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan pasar modal dan pasar keuangan. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, yakni sebagai berikut. 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan seluruh lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. 2. Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. 3. Lembaga clearing merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas. 4. Emiten merupakan perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. 5. Underwriter merupakan perusahaan penjamin untuk emiten agar emiten berhasil dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Perusahaan ini berfungsi memastikan penerbitan instrumen sekuritas emiten dapat terjual habis dengan harga wajar. 6. Investor atau calon investor merupakan institusi atau perorangan yang bertransaksi jual beli atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. 7. Akuntan publik merupakan lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksa. Emiten yang diperbolehkan menerbitkan instrumen sekuritas adalah emiten yang hasil audit laporan keuangannya berupa wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. 8. Notaris merupakan lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal atas seluruh peristiwa penting dalam perusahaan, seperti rapat umum pemegang saham, jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang, dan sebagainya. 9. Konsultan hukum merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pemeriksaan dan memastikan emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. 10. Konsultan keuangan merupakan lembaga yang menyediakan jasa berupa nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Jasa yang diberikan sangat luas, antara lain mencakup penentuan struktur permodalan dan keuangan, reorganisasi, penetapan jenis instrumen, proyeksi laporan keuangan, dan sebagainya. Bapepam LK dibentuk oleh pemerintah, berfungsi untuk mengawasi seluruh lembaga terkait dan membuat beragam peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dapat berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Kegiatan pasar modal dianggap adil apabila seluruh pihak terkait, termasuk calon investor, tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa efek. Kegiatan pasar modal dikatakan efektif apabila para investor dan calon investor tertarik melakukan transaksi di bursa efek. Sedangkan kegiatan pasar modal dikatakan efisien apabila seluruh lembaga terkait, termasuk investor, merasakan bahwa pelaksanaan kegiatan di bursa efek terlaksana dengan cepat tanpa biaya yang berlebihan. Bapepam LK juga memiliki fungsi untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang ada sehingga berhak untuk memberikan sanksi kepada lembaga terkait apabila melanggar peraturan, agar terciptanya pasar modal yang adil, efektif, dan efisien.
Pemerintah Indonesia telah banyak menerbitkan undang-undang dan peraturan agar terciptanya tata kelola yang sehat pada seluruh lembaga penunjang pasar modal. Berikut adalah beberapa peraturan dan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kedua, Peraturan Bapepam Nomor 9.d.1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Ketiga, Peraturan Bapepam Nomor 8.g.2 tentang laporan keuangan. Keempat, Peraturan Bapepam Nomor 9.e.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu untuk menjamin transaksi dijalankan secara independen, jujur, dan tidak merugikan pihak lain untuk kepentingan pihak tertentu. Kelima, Peraturan Bapepam Nomor 9.e.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terbuka. Keenam, Peraturan Bapepam Nomor 9.g.1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik dan emiten. 7. Peraturan Bapepam Nomor 9.i.1 tentang rencana dan pelaksanaan RUPS. 8. Peraturan Bapepam Nomor 9.j.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. 9. Peraturan Bapepam Nomor 10.k.5 tentang keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pilot. 10. Peraturan Bapepam Nomor 9.i.4 tentang pembentukan sekretariat perusahaan. Ke-11, Peraturan Bapepam Nomor 9.i.6 tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik. Yang ke-12 dan sebagainya. Kemudian kami akan membahas mengenai GCG perbankan di Indonesia. Aktivitas bisnis dan sistem perekonomian yang kuat harus didukung oleh sistem perbankan yang kuat dan sehat juga. Dapat diketahui bahwa tata kelola perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini ditunjukkan dengan krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi menjelang akhir abad ke-20 yang diawali oleh krisis moneter yang menimpa dunia perbankan di Indonesia. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia perbankan di Indonesia dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang yang pertama itu prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 6. Yang kedua itu tujuan implementasi GCG pada pasal 2, yang isinya itu minimal untuk merealisasikan kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. Yang ketiga, kinerja ketaatan, fungsi auditor internal dan eksternal, implementasi manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, ketentuan dari pihak-pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, rencana strategis bank, dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Peraturan ketiga itu mengenai ketentuan dana yang terdapat dalam bab 7 pasal 54-55, yang keempat implementasi manajemen risiko yang terdapat dalam bab 6 pasal 53, selanjutnya itu mengenai komite yang terdapat dalam bab 4 pasal 38-48, peraturan ke-6 itu mengenai rencana strategis bank yang terdapat dalam bab 8 pasal 56, kemudian mengenai aspek transparansi kondisi bank yang terdapat dalam bab 9 pasal 57-58, dan yang ke-8 itu mengenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam bab 13 pasal 69-75. Peraturan yang ke-9 itu mengenai jumlah, posisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris dalam bab 2 pasal 4-18. Yang ke-10 itu mengenai jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi yang terdapat dalam bab 3 pasal 19-37.
Yang ke-11 itu mengenai ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal dalam bab 5, pasal 49-52. Yang ke-12 itu mengenai konflik kepentingan dan pelaporan internal dalam bab 10, pasal 59-60. Selanjutnya itu mengenai laporan dan asesmen implementasi GCG dalam bab 11, pasal 61-66. Selanjutnya mengenai implementasi GCG di cabang luar negeri dalam bab 12 pasal 67-68. Yang ke-15 itu mengenai ketentuan peralihan dalam bab 14 pasal 76-77. Dan yang terakhir itu mengenai ketentuan penutup dalam bab 15 pasal 78. Pertanyaan untuk kasus pertama bagian A, menurut Anda siapakah yang disebut dengan pemegang saham dari PT Pertamina tersebut? Jawabannya adalah, menurut kelompok kami, pemegang saham PT Pertamina adalah pemerintah Indonesia. Karena Pertamina merupakan perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara atau disingkat menjadi BUMN selaku kuasa pemegang saham. Hal ini telah diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau Undang-Undang Migas PP Nomor 31 Tahun 2003 tertanggal 19 Juni 2003 atau PP Pertamina beralih bentuk menjadi PT Persero yang seluruhnya saham dimiliki oleh negara. Jadi Pertamina hanya sebuah BUMN mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yang dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia seluruhnya melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara atau disingkat menjadi BUMN selaku kuasa pemegang saham. Selanjutnya, pada kasus 1 yang B, menurut Anda, apakah tindakan direksi dan komisaris Pertamina di atas dapat dibenarkan bila dilihat dari UU PT? Jawabannya, menurut saya tindakan direksi dan komisaris Pertamina tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan UU PT, semua keputusan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan harusnya berdasarkan keputusan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan dalam kasus tersebut, keputusan penjualan VLCC hanya melibatkan seluruh direksi dan komisaris Pertamina. Pertanyaan ketiga, menurut Anda siapa yang seharusnya berwenang untuk memutuskan divestasi aset Pertamina tersebut? Menurut kelompok kami, yang berwenang melakukan divestasi aset adalah direksi, karena direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran, dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta RKAP dan RCPP. Direksi memastikan praktik akuntansi dan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan perhatian pada pelaksanaan audit internal, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai arahan Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengapa kasus seperti penjualan VLCC pada perusahaan Pertamina itu dapat muncul dan sering menimpa perusahaan BUMN? Jawabannya adalah karena kasus tersebut dapat muncul karena tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan, namun hanya dilakukan melalui persetujuan seluruh direksi dan komisaris Pertamina. Hingga akhirnya kasus ini menjadi dugaan korupsi karena bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 1991 pasal 12 ayat 1 dan 2 yang baru diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2004. Selanjutnya yaitu poin E, mengenai peraturan pemerintah tentang penjualan aset BUMN terhadap prinsip-prinsip penerapan GCG. Berdasarkan kasus tersebut, diduga adanya pelanggaran prinsip penerapan GCG yaitu prinsip transparansi, prinsip responsibilitas, dan prinsip kewajaran. Mengapa? Yang pertama, keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, di mana perusahaan tidak melaporkan keadaan sebagaimana mestinya dalam RUPS, sehingga diperlukan adanya penyidikan. Yang kedua,
Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melaporkan dalam laporan pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN dengan baik sehingga memunculkan rasa curiga. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dapat dikategorikan tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak pemangku kepentingan, di mana di sini Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan aset negara yang merasa tidak dilibatkan dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan atas penjualan kapal tanker raksasa atau VLCC yang terlambat. Dan hal ini dapat menguatkan dugaan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah menyalahi prinsip penerapan GCG. Kasus 2, pertanyaan A. Coba Anda teliti dan berikan penalaran. Apakah struktur manajemen dan mekanisme proses keputusan yang dilakukan oleh manajemen Adam Air telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG? Menurut kami, pihak manajemen Adam Air bisa dibilang melupakan prinsip dari GCG, terutama transparansi dan responsibilitas. Dapat dilihat dari pihak manajemen Adam Air yang mengabaikan rapat seperti yang dinyatakan oleh Wapres Direktur Adam Air. Tidak adanya transparansi dan responsibilitas yang kuat dari pihak manajemen terbukti menimbulkan perselisihan antara pemegang saham dan tentu saja itu berpengaruh pada masa depan perusahaan. Kasus 2B. Coba Anda identifikasi siapa saja yang dapat dimasukkan dalam kelompok pemangku kepentingan atau stakeholders, serta apa saja kepentingan para pemangku kepentingan untuk Adam Air tersebut. Pertama, pelanggan. Kepentingan terhadap Adam Air adalah keselamatan penerbangan dan pelayanan yang baik dari maskapai Adam Air. Kedua, pemasok. Terdapat 4 pemasok yang memiliki kepentingan terhadap Adam Air, yaitu 1. Perusahaan leasing pesawat yang menyewakan pesawat kepada Adam Air sehingga penting adanya ketepatan pembayaran sewa pesawat. 2. PT Angkasa Pura berkepentingan atas ketepatan waktu atas biaya yang berkaitan dengan penggunaan bandara. 3. PT Pertamina sebagai pemasok bahan bakar pesawat. 4. Produsen spare part pesawat. Ketiga, pemegang saham. Kepentingan terhadap Adam Air adalah kinerja perusahaan sehingga perusahaan selalu berada pada keadaan sehat dari segi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas sehingga perusahaan dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama. Keempat, karyawan perusahaan. Kepentingan terhadap Adam Air adalah kelangsungan hidup perusahaan karena mereka membutuhkan pendapatan yang digunakan untuk biaya hidup karyawan perusahaan serta membutuhkan kenyamanan dan kepastian bekerja. Kelima, pemerintah berkepentingan sebagai pembuat undang-undang dan Departemen Perhubungan sebagai otoritas pemerintah dalam menetapkan peraturan atau keputusan yang berhubungan dengan penerbangan. Yang keenam, media massa berkepentingan sebagai sumber informasi masyarakat perihal kinerja perusahaan, peristiwa-peristiwa yang menimpa perusahaan, ataupun hal baik yang diterima perusahaan. Yang ketujuh, lembaga swadaya masyarakat berkepentingan terhadap hak dan kewajiban karyawan dan masa depannya. Kemudian kita akan membahas mengenai kasus 2 yang C. Coba Anda jelaskan apakah menurut Anda manajemen Adam Air itu telah memperhatikan proses keputusan etis dalam penutupan operasinya? Pengambilan keputusan etis itu melibatkan penalaran etis yang di dalamnya mengolaborasikan kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang, yang pada akhirnya diwujudkan di dalam proses tindakan sebagai bentuk implementasi keputusan yang diambil. Adapun syarat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang beretika, yaitu pertama, berusaha mengakomodasi kepentingan, kedua, mempertimbangkan distribusi yang adil antara beban dan keuntungan, yang ketiga, memperhatikan hak. Dan dari ketiga syarat tersebut, apabila kita lihat dengan kasus ini, maka Adam Air itu tidak memperhatikan proses keputusan etis dalam penutupan operasinya. Hal ini dikarenakan ketika keputusan penghentian operasi penerbangan ini banyak menyangkut hak orang lain yang belum mereka berikan, seperti hak ribuan calon penumpang yang telah terlanjur memiliki tiket Adam Air dan juga 3.000 karyawan Adam Air yang mengalami kebingungan dan nasibnya menjadi tidak menentu karena dari Adam Air sendiri tidak ada penindaklanjutan terhadap penutupan operasinya, yang berarti mereka tidak memperhatikan hak dan tidak mempertimbangkan distribusi yang adil antara beban dan keuntungan yang ada.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua.